Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Halo Sobat Santopolis, selamat bertemu kembali di channel ini. Seseorang pernah bertanya kepada saya, Romo, setiap kali Romo membuat katekese tentang ajaran Katolik, Romo selalu menyebut atau mengutip pernyataan dari Katekismus Gereja Katolik. Hampir semua katekese Romo yang sampaikan di video atau di channel ini selalu menyebut Katekismus Gereja Katolik. Apa itu Katekismus Gereja Katolik, Romo? Apakah itu sejenis kitab kedua bagi orang Katolik? Saya yakin bahwa pasti banyak juga orang Katolik yang tidak tahu apa itu Katekismus Gereja Katolik. Banyak dari mereka belum pernah melihatnya, bahkan membacanya. Nah, di episode kali ini kita akan mengetahui tentang Katekismus Gereja Katolik yang sering disebut juga dengan istilah KGK. Pertama-tama kita perlu mengetahui arti kata katekismus. Kata katekismus berasal dari bahasa Yunani dari kata katechiso atau katekeo yang artinya mengajar secara lisan atau mengajar dari mulut ke mulut. Katekese ini menyangkut usaha gereja untuk menolong umat agar mereka memahami, menghayati, dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian tentang katekese ini, maka Katekismus Gereja Katolik adalah sebuah alat pengajaran atau dokumen gereja yang sangat penting. Dikatakan sangat penting karena isinya adalah penjelasan tentang apa yang dipercayai oleh Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik ini terdiri dari kutipan-kutipan dari berbagai ensiklik kepausan, dokumen-dokumen konsili, dan juga dari kitab suci. Meskipun Katekismus Gereja Katolik ini penting, tapi Katekismus Gereja Katolik tidak dianggap sebagai buku suci seperti kitab suci, bukan. Dalam Konsili Apostolik Fidei Depositum, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa Katekismus Gereja Katolik adalah alat yang sah dan legitim dalam pelayanan persekutuan gereja, selanjutnya sebagai norma yang pasti untuk ajaran iman. Hal pokok yang dibahas dalam Katekismus Gereja Katolik adalah 3 pilar iman Katolik, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Jadi bisa dikatakan bahwa Katekismus Gereja Katolik adalah rangkuman dari iman Katolik. Sekarang kita akan mengetahui latar belakang lahirnya Katekismus Gereja Katolik. Karena inilah sejarah, saya akan membacanya. Pada tanggal 25 Januari 1985, tepatnya 20 tahun setelah Konsili Vatikan II, Paus Yohanes Paulus II mengadakan sinode luar biasa yang dihadiri oleh pemimpin semua konferensi uskup Katolik di seluruh dunia. Dalam sinode tersebut mereka merefleksikan Konsili Vatikan II dan langkah-langkah yang harus gereja lakukan ke depannya. Nah, lewat pembelajaran dari Katekismus Romawi tahun 1566 yang dibuat setelah Konsili Trente, para uskup memandang bahwa diperlukan satu katekismus baru yang dapat menjadi referensi bagi gereja Katolik di seluruh dunia. Nah, untuk menanggapi tujuan tersebut, maka Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 10 Juli 1986 membentuk komisi yang terdiri dari 12 uskup dan kardinal yang diketuai oleh Paus Benediktus ke-16, di mana waktu itu beliau belum menjadi paus. Komisi ini bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pembuatan konsep. Komisi ini dibantu oleh editor yang terdiri dari 7 uskup serta staf ahli di bidang teologi dan katekese. Lalu draft dari teks ini dikirimkan kepada para ahli dan juga dikirim kepada seluruh uskup di seluruh dunia. Lalu
perubahan-perubahan diakomodasi sehingga menghasilkan draft yang baru, dan kemudian proses yang sama diulangi sampai akhirnya menghasilkan Katekismus Gereja Katolik yang kita kenal sampai saat ini. Jadi, Katekismus Gereja Katolik adalah hasil kolegialitas dari semua uskup Gereja Katolik di seluruh dunia. Lalu Katekismus Gereja Katolik ini disahkan pada tanggal 25 Juni 1992. Jadi masih bisa dikatakan masih baru. Katekismus Gereja Katolik menjabarkan ajaran iman dan moral Gereja Katolik dengan pemaparan yang baik dan terstruktur yang disesuaikan dengan kehidupan iman Kristiani dari zaman ke zaman. Bisa diringkas bahwa ada dua isi utama dari Katekismus Gereja Katolik. Yang pertama, Katekismus Gereja Katolik menjabarkan ajaran iman Katolik yang berakar pada kitab suci, tradisi suci, magisterium gereja, liturgi, dan juga dari tulisan para santo dan santa. Yang kedua, Katekismus Gereja Katolik menjabarkan ajaran iman Katolik sesuai dengan kondisi zaman saat ini, agar ajaran iman Katolik itu dapat lebih dimengerti dan diterima oleh umat manusia di zaman modern ini. Struktur dari Katekismus Gereja Katolik ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah apa yang dipercayai oleh Gereja Katolik. Di sini dipaparkan tentang doa aku percaya. Yang kedua, bagaimana menghidupi apa yang dipercayai itu. Pemaparan di sini adalah tentang sakramen-sakramen. Ketiga, bagaimana hidup menurut apa yang dipercayai itu. Ini menyangkut pemaparan tentang moralitas dan 10 perintah Allah. Dan struktur keempat adalah tentang doa, khususnya pemaparan tentang doa Bapa Kami. Mengenai tujuan Katekismus Gereja Katolik dibuat, saya akan menjabarkan 5. Yang pertama, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 12 berkata, Katekismus diperuntukkan terutama bagi mereka yang bertanggung jawab mengenai katekese. Pada tempat pertama untuk para uskup sebagai guru iman dan gembala gereja. Katekismus ini diberikan kepada mereka sebagai bantuan kerja dalam tugas mengajar umat Allah. Selain bagi para uskup, katekismus ini juga dimaksudkan bagi pengarang katekismus, para imam dan katekis. Tetapi diharapkan agar juga merupakan bacaan berguna bagi semua orang Kristen. Yang kedua, Katekismus Gereja Katolik dimaksudkan untuk menjelaskan ajaran-ajaran iman Katolik. Katekismus ini menjadi referensi yang sangat baik bagi seluruh umat Katolik untuk mendalami imannya. Yang ketiga, Katekismus Gereja Katolik membantu kehidupan rohani umat karena merupakan presentasi yang jelas, sistematis, dan komprehensif mengenai inti dari iman Kristiani. Sebab, dengan merenungkan ajaran gereja, kita bisa tumbuh lebih dekat dengan Allah yang diwartakan oleh gereja. Yang keempat, melalui Katekismus Gereja Katolik, kita bisa belajar lebih banyak tentang Yesus dan kehendak Allah dalam hidup kita. Sebab, ketika kita membaca Katekismus, kita juga bisa melihat bagaimana Roh Kudus sudah membimbing gereja. Karena dalam Katekismus Gereja Katolik ini jelas-jelas ditunjukkan bagaimana iman Gereja Katolik itu dibangun berdasarkan Alkitab dan ajaran gereja selama berabad-abad. Dan yang kelima, Katekismus Gereja Katolik juga menjadi referensi yang bagus bagi umat non-Katolik yang tertarik untuk mempelajari iman Katolik. Sebab begitu banyak kesalahpahaman mengenai ajaran Gereja Katolik tentang berbagai hal yang kontroversial bisa diselesaikan dengan membaca Katekismus Gereja Katolik. Sahabat Santo Paulus, Katekismus Gereja Katolik sangatlah berguna bagi kita di zaman ini, sebab Katekismus Gereja Katolik membahas masalah-masalah yang belum terjadi di zaman dahulu saat Perjanjian Baru ditulis dan pada waktu Konsili Trente dilaksanakan. Makanya Katekismus Gereja Katolik banyak membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada zaman sekarang seperti aborsi, perang nuklir, bid'ah,
dan berbagai hal krusial yang terjadi di zaman ini. Jadi kehadiran katekismus Gereja Katolik sangat membantu kita untuk memahami apa yang terjadi di dunia ini, di mana banyak hal yang terjadi di dunia ini tidak tertulis atau tidak dibahas dalam kitab suci, tetapi dibahas di dalam katekismus Gereja Katolik. Tapi satu hal yang harus kita ketahui baik-baik bahwa katekismus Gereja Katolik bukanlah pengganti kitab suci, tetapi membuka pikiran kita kepada arti yang penuh dari kitab suci itu. Selain dari itu, ternyata katekismus Gereja Katolik ini juga menolong kita untuk lebih mengetahui tentang Kristus yang telah bangkit dan juga yang selalu beserta kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.